Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita sering mendengar pepatah bijaksana yang berbunyi, "Bersih pangkal sehat." Pepatah ini merupakan ajakan luhur dari para pendahulu kita untuk selalu mengusahakan kebersihan diri sendiri agar terciptalah lingkungan yang sehat pula. Lingkungan yang sehat akan menjadi sarana baik untuk pengembangan diri secara menyeluruh. Untuk mendukung itu, kita sering diajak untuk mengusahakan kebersihan, misalnya mengelola limbah menjadi hal bermanfaat, membersihkan rumah secara berkala, dan mengatur pola makan yang tepat. Kebersihan tidak hanya menyangkut hal-hal fisik, tetapi juga menyangkut hal rohani. Kebersihan rohani tidak hanya soal doa, tetapi harus sampai pada penyadaran diri bahwa kita masih butuh tuntunan kasih Tuhan agar dalam diri kita berkembang pikiran dan perasaan yang bersih dari segala prasangka buruk. Tanpa kita sadari, kita sering mengotori diri sendiri dengan hal-hal buruk yang mengarahkan kita pada perbuatan dosa. Inilah yang dikritisi oleh Yesus dalam Injil yang kita renungkan hari ini. Yesus dikenal sebagai pribadi yang menaruh perhatian dan kasih sayang pada semua orang, termasuk orang-orang yang memusuhinya. Salah satunya adalah orang Farisi. Kaum Farisi dikenal sebagai orang-orang yang taat buta pada aturan hukum secara lahiriah, tetapi tidak mempedulikan tata batin diri sendiri. Mereka memaksa orang untuk mentaati aturan agama Yahudi, tetapi mereka sendiri justru bersikap kompromistis dalam pelaksanaan hukum Taurat. Yesus mengkritik perilaku mereka ini. Kepantasan diri bukan hanya soal taat pada pelaksanaan hukum Taurat semata, tetapi harus sampai pada kebersihan batin di mana setiap orang hendaknya sadar bahwa dirinya diciptakan dengan amat sangat baik oleh Allah dan diutus untuk mengusahakan karya kasih kepada sesama sebagai bagian dari perwujudan iman. Orang yang sehat bukan hanya sekedar dalam tataran fisik, tetapi juga sampai pada kehidupan iman, di mana iman mesti berakar kuat dan diaktualisasikan dalam karya kasih kepada sesama dan alam ciptaan. Kita diundang untuk menciptakan lingkungan iman yang sehat, dan itu dimulai dari kebersihan diri sendiri. Kita bukan hanya sekedar menguatkan iman kita agar kokoh kuat dalam menghadapi tantangan zaman, tetapi kekokohan iman itu harus diwujud nyatakan dalam karya kasih yang hendaknya kita usahakan setiap hari.
Santa Teresia dari Yesus yang kita peringati hari ini menyadari bahwa relasi dengan Tuhan bukan hanya sekedar dalam tataran fisik saja, melainkan harus sampai pada kasih personal kepadanya. Kasih itu sendiri memang perlu mengakar kuat dalam hidup rohani, tetapi bukan hanya berhenti di situ saja. Kasih personal kepada Tuhan harus diwujud nyatakan dalam karya kasih yang nyata kepada sesama di sekitar kita. Dengan demikian banyak orang akan terbantu untuk berkembang menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Tuhan memberkati. Ya Allah, berilah kami rahmat-Mu agar kami dapat pantas menjadi murid-murid-Mu yang tidak hanya sekedar mementingkan ketaatan iman padamu dan aturan-aturan, tetapi juga mewujud nyatakan perintah firman-Mu konkret dalam karya kasih kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh cita-cita, harapan, kerinduan, keinginan baik kita untuk memperbarui hidup rohani kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.